Coba dong. Tes ya. Share screen. Langsung tampilkan ya tuh. Langsung tampilin aja. Kedahanan. Share screen. Iya. Share screen. Langsung klik di PPT ada tidak? Langsung di share. Kita tampil tidak? Langsung tidak? Kameranya tuh yang ini ya. Kameranya tuh ini. Nah. Ini kan full screen dia tampilannya ke Indonesia Media. Atau dia udah produk mah next. Itu bisa ditampilkan ayeuna wae. Mohon sip. Kayak di bantasannya ini. Mohon sip. Mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara ini. Meskipun secara virtual tetapi semoga tidak mengurangi esensi dan tujuan dari acara ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Rijatolo yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Pada sesi kali ini, kita sama-sama akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dadan, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, Magister Kesehatan yang berjudul Rehabilitasi Medik pada Pasien Stroke. Sebelumnya, mari kita sapa pemateri pada hari ini, Dr. Dadan, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, Magister Kesehatan. Bagaimana dok? Sudah tersambung dok? Sudah. Suaranya cukup jelas di sana? Jelas dok. Jelas, Sehat? alhamdulillah ya. Sehat ya Bismillah. dok? Alhamdulillah sehat. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Baik, diharapkan Bapak Ibu sekalian menyaksikan secara sesama materi yang akan disampaikan selama 10 menit, karena akan dilanjutkan acara sesi tanya jawab selama 20 menit. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar materi, dipersilakan menulis di kolom komentar. Dan tak lupa saya sampaikan bagi para peserta yang hadir dapat mengisi absensi yang akan dikirim lewat kolom chat. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan CV singkat terlebih dahulu dari pemateri kita. Ya, Dokter Dadan merupakan dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, Magister Kesehatan, lahir di Bandung pada tanggal 18 Juli 1977. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Dokter Dadan merupakan mengambil kedokteran pada Universitas Pajajaran pada tahun 2000, pada tahun 2000. Kemudian mengambil S2 Magister Kesehatan pada tahun 2012. Kemudian mengambil spesialistik di kedokteran fisik rehabilitasi medik pada tahun 2013. Ya, sebelum memasuki acara, tanpa menunda-nunda lagi, mari kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Dr. Dadan, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik, Magister Kesehatan. Kepada Dr. Dadan, waktu dan tempat dipersilakan, dok. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Ya, sama-sama dok. Kita tampilkan share screen-nya ya.
Mulai ya. Bisa kita mulai, Dr. Rizky? Bisa dok, silahkan dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir. Terima kasih kepada Dr. Rizky. Dan terima kasih kepada Rumah Sakit Syifa Medina yang telah memberikan kesempatan untuk memberikan materi pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan tentang peranan rehabilitasi medik pada pasien stroke. Jadi rehabilitasi medik itu adalah memberikan program komprehensif dengan tujuan untuk mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada pada pasien nanti. Jadi di dalam penata laksanaan stroke nanti ada dokter, ada beberapa tim, salah satunya dokter saraf, dokter dalam yang menangani masalah medis pada pasien, dan ada juga dokter rehab medik yang mengatasi gangguan fungsi tubuh pada pasien. Jadi peranan dokter rehabilitasi ini adalah pertama untuk mempercepat pemulihan, dan yang kedua adalah untuk mencapai optimalisasi dari fungsi tubuh yang ada. Sehingga diharapkan nanti pasien bisa berjalan tanpa bantuan, bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari secara mandiri, dan diharapkan bisa kembali ke fungsi pekerjaannya seperti sedia kala. Mengenai masalah yang sering terjadi pada pasien stroke adalah disabilitas. Disabilitas itu kecacatan yang diakibatkan oleh penyakit stroke. Yang pertama adalah gangguan motorik. Gangguan motorik itu berupa kelemahan anggota gerak. Jadi nanti biasanya pasien menderita kelemahan pada sebelah anggota tubuhnya, bisa yang tangan dan kaki kiri ataupun tangan dan kaki kanan. Lalu bisa terjadi gangguan pernafasan, gangguan kognisi. Kognisi itu adalah fungsi luhur yang meliputi memori, kemampuan berhitung, kemampuan nalar, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya gangguan komunikasi, gangguan fungsi buang air besar, buang air kecil, lalu gangguan aktivitas sehari-hari berupa makan, mandi, yang selanjutnya gangguan ambulasi berupa kemampuan untuk berdiri, berjalan, dan yang ke-8 adalah gangguan menelan dan bicara. Yang ke-9 gangguan vokasional atau pekerjaan, pasien tidak dapat bekerja akibat penyakit stroke-nya. Dan yang terakhir adalah gangguan sosialisasi. Pasien yang biasanya pengajian, yang biasanya arisan dengan stroke ini, dia bisa fungsi sosialnya bisa menjadi terganggu. Jadi untuk kesembuhan pasien stroke ini ada dua faktor, kesembuhan secara medis atau kesembuhan sarafnya, di mana bila terjadi stroke perdarahan nanti perdarahan otaknya berhenti, dan kalau ada stroke infak penyumbatan, prosesnya juga kita hentikan. Dan ada juga kesembuhan dari sisi fungsional. Kesembuhan fungsional ini berupa pasien yang tadinya tidak bisa berjalan bisa menjadi berjalan lagi, lalu pasien yang tadinya tidak bisa bicara menjadi bisa bicara lagi, pasien yang tadinya tidak bisa menelan menjadi bisa menelan lagi, dan lain-lain. Jadi tim stroke itu ditangani oleh beberapa tim. Yang pertama adalah tim dokter yang terdiri dari penyakit dalam, penyakit saraf, dan dokter spesialis. Dan yang ketiga, di dalam poliklinik rehab medik ini, dokter rehab medik dibantu oleh fisioterapi, okupasi terapi, sosial terapi, social worker, dan perawat rehab. Adapun penata laksanaan rehabilitasi medik ini bisa dilakukan di rawat inap, jadi pasien yang masih di opname, dan ada juga program di rawat jalan atau di poliklinik. Kita lihat satu-satu. Untuk di rawat inap, fungsi dari program rehabilitasi medik ini adalah untuk mencegah dekubitus. Seperti kita tahu, pasien-pasien stroke ini ada yang dirawat sampai beberapa hari, bahkan ada yang beberapa minggu. Dan dengan dirawat lama ini akan risiko terjadinya dekubitus atau ulkus atau borok nanti biasanya terjadi di tonjolan-tonjolan tulang seperti tonjolan tulang pantat misalnya. Lalu yang kedua untuk mencegah kontraktur, yang disebut kontraktur itu adalah kaku sendi nanti.
Yang ketiga, untuk memperbaiki fungsi. Nah, pasien-pasien yang dirawat stroke ini seringkali mengalami gangguan fungsi pernapasan, batuk, sesak napas, dan lain-lain. Nah, dokter rehab bisa membantu untuk menangani batuk, sesak napas, dan gangguan fungsi respirasi lainnya. Dan yang terakhir adalah untuk mencegah pneumonia atau infeksi paru. Dan apa saja yang dilakukan dokter rehab medik di rawat inap? Yang pertama, kita memberikan exercise, latihan-latihan, berupa latihan gerak sendi, latihan pernafasan, latihan duduk, latihan berdiri, latihan berjalan, dan bila perlu, misalnya bila pasiennya menderita nyeri hebat atau gangguan menelan, nanti kita bisa memberikan terapi-terapi dengan menggunakan alat. Untuk menelan, kita terapi menggunakan alat namanya Vital Stim. Untuk gangguan nyeri, kita bisa membantu membawa laser ke ruangan. Untuk gangguan kaku sendi, kita bisa memberikan terapi infrared dan terapi ultrasound nanti ya. Nah, untuk rawat jalan di rehab medik ini nanti kita terapi pasien berdasarkan gangguan fungsi yang ada. Jadi kalau pasien ada mengalami gangguan bicara, nanti pasien akan diberikan terapi bicara. Kalau pasien menderita gangguan motorik kasar seperti tidak bisa berjalan atau kelemahan otot, pasien akan mendapatkan terapi fisioterapi berupa terapi modalitas dengan elektrik stimulasi misalnya, dan terapi-terapi latihan. Di samping itu, kalau pasien menderita gangguan okupasi terapi berupa gangguan motorik halus, pasien tidak bisa menulis, tangannya kaku, kita berikan latihan okupasi terapi. Nah, ini di rawat jalan ini ada beberapa fungsi tubuh yang kita perbaiki, dari mulai mobilisasi atau kemampuan berjalan, komunikasi, gangguan bicara, fungsi menelan, dan gangguan fungsi BAB-BAK. Dan BAB-BAK yang sering terjadi pada stroke adalah pasien tidak bisa menahan BAK-nya, jadi seringkali ngompol di tempat tidur atau di pamper mungkin nanti ya. Dan gangguan BAB juga sama, dia seringkali tidak bisa menahan BAB atau kadang-kadang malah tidak bisa mengeluarkan BAB. Nah, nanti rehab medik membantu untuk mengatasi program di buang air besar dan buang air kecil ini. Lalu di dalam proses penata laksanaan di rawat jalan, keberhasilan ini tidak tergantung pada dokter saraf dan dokter rehab medik aja, tapi juga tergantung pada beberapa faktor. Salah satunya adalah seberapa berat gangguan neurologis yang terjadi pada pasien. Jadi kalau stroke-nya itu melibatkan lesi itu gangguan otaknya itu ya, gangguan otaknya luas, ini akan memperburuk prognosis pasien. Lalu faktor keluarga, apakah keluarganya mau mengantar pasien untuk berobat rawat jalan, apakah keluarganya support terhadap pasien. Nah, ini sangat mempengaruhi keberhasilan dari program terapi. Dan selanjutnya adalah faktor ekonomi juga. Dari faktor ekonomi ini, apakah pasien, kadang-kadang ada pasien yang tidak mempunyai ongkos untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat. Nah, faktor-faktor ini bisa mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pada program rehabilitasi stroke. Yang selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi apa aja yang sering terjadi pada stroke? Yang pertama adalah komplikasi muskuloskeletal. Jadi yang sering terjadi itu adalah kaku sendi nanti. Kaku sendi terutama di bagian bahu karena adanya terjadi frozen shoulder, atau pasien telat datang ke rehab medik, nanti telat diberikan latihan dan terapi, kaku bahunya menjadi kaku, tidak bisa gerak. Itu namanya frozen shoulder ya. Jadi akan lebih baik bila pasien stroke segera di samping berobat ke dokter saraf, segera juga berobat ke dokter rehab medik nanti. Dan yang kedua adalah karena adanya kelemahan dari otot rotator cuff, jadi otot-otot di daerah bahu ini menjadi lemah. Akibatnya terjadi penurunan dari sendi glenohumeral. Nah, ini yang dinamakan dengan subluksasi. Subluksasi ini menyebabkan nyeri pada pasien. Nah, dengan penata laksanaan di bidang rehab medik, kita dapat mencegah terjadinya frozen shoulder dan subluksasi dari bahu ini. Komplikasi yang kedua, karena pasien mengalami weakness, sering terjadi tromboplebitis atau peradangan pada vena di anggota gerak bawah. Dan di rehab medik kita bisa menangani
masalah ini dengan pemberian elastic stocking, latihan gerak sendi, dan program-program seperti elevasi pada ekstremitas pasien. Komplikasi yang selanjutnya tadi neurologic breather ini adalah pasien tidak bisa mengatur sphincter, otot sphincter urin. Jadi sphincter urin berfungsi untuk menahan buang air kecil dan kontrak dan rileks dari otot sphincter urin ini. Jadi seringkali keluhannya adalah pasien mengompol di tempat tidur. Nah, dokter rehab medik bisa membantu untuk mengatasi masalah ini. Dan yang selanjutnya adalah bowel retraining. Bowel retraining ini melatih kemampuan BAB pada pasien. Jadi pasien yang tidak bisa menahan BAB, kita kuatkan otot dasar panggulnya biar dia bisa menahan BAB, atau sebaliknya, bila pasien tidak BAB, kita rangsang memberikan latihan-latihan untuk memberikan latihan dan terapi untuk mengembalikan pasien agar bisa BAB dengan normal lagi. Dan apabila pasien mengalami kecacatan, misalnya drop foot atau drop foot itu jadi kakinya tidak bisa diangkat, ankle-nya ya, kita bisa memberikan alat berupa brace atau ankle foot orthosis untuk membantu pasien agar pasien bisa jalan lagi. Dan kita bisa membantu dengan dynamic splint untuk membantu pasien makan, pasien minum, dan melakukan fungsi ADL lainnya. Nah, di rehab medik kita ada tim, salah satu tim rehab mediknya adalah terapi wicara. Terapi wicara ini bisa kita membantu untuk menangani gangguan bicara pada pasien berupa pasien dysarthri, karena pada pasien stroke ini sering kali terjadi dysarthri atau bicaranya menjadi rero, dan bisa juga terjadi afasia sensorik atau motorik. Afasia ini pasien tidak bisa menangkap. Afasia sensorik adalah pasien tidak bisa mengerti apa yang dibicarakan orang lain. Sementara kalau afasia motorik, pasien mengerti pembicaraan orang lain, tapi dia tidak bisa mengungkapkan ide-ide yang ada di pikiran dia. Dan di samping itu, terapi wicara itu bisa menangani pasien-pasien dengan gangguan menelan. Kesimpulannya bahwa pasien kita harapkan dengan penata laksanaan interdisipliner ini, multidisipliner ini, pasien bisa mencapai fungsi tubuhnya secara optimal dengan dilakukan secara mandiri. Jadi pasien mandiri, tidak tergantung orang lain, tidak tergantung keluarganya untuk berjalan, untuk makan, untuk minum, untuk mandi. Pasien bisa melakukan semuanya secara mandiri. Dan rehabilitasi stroke ini adalah rehabilitasi yang ditangani secara tim. Dan sebagai informasi, kita di Siva Medina mungkin satu-satunya rehab medik yang mempunyai gimnasium. Gimnasium itu alat-alat gym untuk membantu pasien latihan berdiri, latihan berjalan, latihan duduk, latihan untuk fleksibilitas sendi bahu dan lain-lain. Itu gimnasium medis itu di Tasikmalaya mungkin hanya baru ada di Siva Medina ini. Demikian paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Dr. Rizky. Dr. Rizky, silahkan. Oke, terima kasih dokter. Sangat menarik ya dok materinya. Terima kasih dok atas paparannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Silahkan untuk para peserta, Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan mengenai rehabilitasi medik pada pasien stroke, silahkan ditulis di kolom komentar. Belum ada pertanyaan kayaknya dok. Masih. Iya, baik. Iya. Ya mungkin pertanyaan dari saya dulu aja ya dok. Baik Dr. Rizky. Ya, ya mungkin pertanyaannya bagaimana cara atau jika ada seorang pasien yang stroke di rumah dan sudah mendapatkan terapi dari dokter saraf, kemudian di rumah, kemudian untuk mengurangi tadi dekubitus, kontraktur otot, dan lain-lain,
cara-cara untuk di rumah untuk mengurangi seperti itu bagaimana ya, Dok? Oh, baik. Jadi pasien-pasien yang mengalami gangguan stroke dan memerlukan latihan di rumah memang nanti harus melakukan konsultasi dulu dengan dokter rehab medik. Jadi nanti kita lihat dulu masalahnya apa dulu. Masalahnya apakah di bidang motorik saja atau nanti apakah ada gangguan di motorik kasar, motorik halus, bicara. Nanti setelah dokter melakukan evaluasi, baru nanti dokter akan memberikan latihan-latihan yang bisa dikerjakan di rumah nanti, Dokter Rizky. Oh. Jadi setelah kita tahu misalnya pasien mengalami masalahnya itu hanya motorik kasar aja, nanti pasien akan diberi latihan berupa latihan gerak sendi atau latihan penguatan otot yang bisa pasien lakukan untuk di rumah. Jadi sebaliknya kalau misalnya pasien mengalami gangguan motorik halus, kita akan memberikan latihan okupasi terapi yang bisa dikerjakan di rumah juga. Jadi yang paling penting untuk latihan di rumah itu sebelum latihan di rumah mungkin ada konsultasi dulu dengan dokter rehab mediknya mungkin ya. Konsultasi dulu baik pada saat dirawat inap ataupun nanti ke rawat jalan, datang dulu ke dokternya. Setelah itu baru nanti pasien akan diberikan latihan-latihan mengenai apa saja latihan yang bisa dikerjakan di rumah. Demikian mungkin Dokter Rizky. Oke, terima kasih, Dok. Ya, Mungkin pertanyaan selanjutnya, Dok, dari ya. Sofi Nisa. Dok, kapan sebaiknya pasien stroke melakukan rehabilitasi medik? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Teh Sofi ini. Pertanyaannya sangat bagus sekali Teh Sofi. Jadi kapan pasien dilakukan rehabilitasi medik? Tadi sebetulnya sudah disebutkan bahwa pasien sebaiknya dilakukan terapi pada saat dirawat inap ya. Karena begini, maksud saya pasien stroke ini ada yang dirawat inap, ada juga yang dirawat jalan. Nah, untuk pasien-pasien yang stroke yang dirawat inap, sebaiknya dari hari pertama pun pasien diberikan penata laksanaan secara rehabilitasi medik tadi untuk mencegah kaku sendi, untuk mencegah pneumonia, untuk mencegah nanti dekubitus atau ulkus. Itu untuk pasien rawat inap. Jadi kapan? Hari pertama saat dirawat, sebaiknya juga dokter rehabilitasi medik sudah membantu untuk penata laksanaan. Lalu bagaimana dengan pasien yang tidak dirawat inap dan pasiennya hanya dirawat jalan aja? Nah, sebaiknya kalau memang pasiennya mengalami gangguan fungsional, jadi pasien ada kelemahan anggota gerak, gangguan fungsi gerak, gangguan fungsi bicara, gangguan fungsi menelan, jangan ditunggu lama-lama, sesegera mungkin ya. Jadi di awal-awal terjadinya stroke langsung ke dokter rehab medik akan memberikan hasil yang lebih baik. Karena penata laksanaan rehab medik ini akan mencapai fungsinya secara optimal pada saat golden period. Golden period dari stroke itu adalah 0 sampai 3 bulan. Jadi kalau pasien diobati dalam 3 bulan pertama ini, kesembuhannya bisa mencapai optimal ya, kesembuhannya bisa optimal. Demikian mungkin Teh Sofi. Oke, terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya, Dok, dari Ibu Dewi Sugiawati. Siang, Dokter, izin bertanya, untuk rehabilitasi medik untuk pasien stroke biasanya membutuhkan waktu berapa lama ya, Dok? Terima kasih, Ya. Dokter. Ya, terima kasih Teh Dewi. Ini Teh Dewi ini banyak sekali membantu ya di Sifa Medina ini. Teh Dewi, jadi berapa lama pasien stroke ini akan diterapi, akan diobati ke dokter saraf dan ke dokter rehab, tergantung luas lesi dan tergantung masalah yang ada. Jadi yang dimaksud luas lesi ini nanti pada saat CT scan, si otak yang rusaknya itu kecil atau besar. Semakin kecil, biasanya penyembuhannya itu semakin cepat. Mungkin dalam 1 minggu udah bisa kembali ke fungsi yang normalnya. Tapi sebaliknya kalau pasiennya stroke-nya ada beberapa titik, misalnya dia ada di anterior, otak anterior, posterior, media, banyak titik yang kena atau areanya luas, area kerusakan otaknya akan semakin lama biasanya. Jadi untuk berapa lamanya ini tergantung luas lesi otaknya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tergantung berapa
cepat pasien diobati. Kalau pasien cepat-cepat berobat pada saat kejadian, seperti tadi saya bilang ada golden periodnya itu 3 bulan ya. Kalau pasiennya cepat berobat, biasanya hasilnya akan lebih baik. Dan kalau pasiennya udah datangnya udah 3 bulan dan 6 bulan, biasanya hasilnya akan lebih buruk. Dan yang ketiga tergantung faktor resiko. Pasien stroke ini resikonya tiap orang beda-beda. Ada yang resiko stroke itu ada yang tensi, ada yang kolesterol, ada yang gula, ada yang rokok. Berapa banyak faktor resiko pasien itu? Semakin banyak faktor resiko dan semakin banyak masalah medis pada pasien tersebut, akan semakin lama untuk menanganinya. Tapi semakin sedikit faktor resiko, semakin sedikit masalah medis, semakin sedikit gangguan fungsi, maka penanganannya akan semakin cepat. Ada stroke yang ringan itu kadang-kadang seminggu 2 minggu juga udah membaik ya. Kalau stroke-nya yang berat, lesi otaknya luas, mungkin bisa berbulan-bulan nanti. Demikian Teh Dewi, kembalikan kepada Dr. Rizky. Oke, terima kasih dok. Dok, pertanyaan selanjutnya dok, dari Chani Fadini, mau bertanya dok, untuk stroke sendiri apakah faktor usia sangat berpengaruh? Selain dari luas lesi tersebut, seberapa besar faktor resiko remaja atau dewasa yang terkena stroke dok? Ya, terima kasih untuk Teh Dini. Jadi stroke ini bisa terjadi tidak hanya pada orang tua, tapi bisa juga terjadi pada anak. Saya sering kali menemukan stroke pada anak-anak ya. Jadi anak kecil pun bisa juga terserang stroke nanti. Jadi faktor resiko stroke ini ada yang nanti faktor yang bisa dimodifikasi dibagi 2 ya. Faktor yang bisa dimodifikasi, ada faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Faktor yang bisa dimodifikasi misalnya faktor rokok, lalu faktor obesitas, itu bisa kita modifikasi. Ada juga yang tidak bisa dimodifikasi nanti. Salah satunya faktor gen seperti itu ya. Jadi usia betul sangat berpengaruh. Jadi semakin usia di atas 50 resikonya akan meningkat. Tapi usia ini faktor resiko stroke itu multi risk. Jadi biasanya pada satu faktor risiko terdapat 2 faktor risiko atau bahkan lebih. Misalnya pasien usia tua dan penderita obesitas, pasien usia tua dan penderita jantung, pasien usia tua dan diabetes mellitus atau kolesterol. Jadi multifaktor biasanya. Demikian mungkin untuk Teh Dini jawabannya. Jadi usia berpengaruh memang. Biasanya sering terjadi pada usia tua, tapi tidak menutup kemungkinan anak kecil pun bisa terserang stroke. Demikian. Kembali ke Dr. Rizky. Ya, terima kasih dokter. Pertanyaan selanjutnya dok, dari Mulkan Aulia Fauzan. Mungkin sama pertanyaan pertama dok. Betul ya. Selamat siang. Latihan apa saja yang cocok di rumah untuk pasien stroke total dok? Mungkin sebelum masuk ke rumah sakit mungkin dok. Sebelum Untuk latihan stroke ini mungkin yang bisa dilakukan adalah proper bed positioning namanya ya. Proper bed positioning ini untuk stroke total maksudnya mungkin stroke yang tidak bisa melakukan apa-apa mungkin ya, yang tidur gitu maksudnya, atau gimana nih stroke total ya, ini? Mungkin seperti itu dok. Iya, untuk Kang Zan, jika memang stroke itu adalah pasien stroke itu dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi hanya bisa tidur aja. Yang bisa kita lakukan adalah proper bed positioning, meliputi tidurnya harus proporsional. Jadi yang dimaksud proporsional itu jangan ada tangan kaki yang melipat nanti ya. Tangan diusahakan tangannya lurus, kakinya lurus. Lalu tiap 2 jam sekali dia berpindah posisi. 2 jam terlentang, 2 jam miring kiri, 2 jam miring kanan. Lalu yang selanjutnya nanti di tonjolan-tonjolan tulangnya, misalnya di tonjolan tulang trochanter atau paha ya, tonjolan tulang pantat, kita kasih bantalan berupa handuk. Jadi tujuannya adalah untuk mencegah dekubitus atau borok nantinya ya, karena penekanan. Jadi latihan miring kiri miring kanan, latihan pemasangan bantalan-bantalan pada tonjolan tulang, dan satu lagi tonjolan tulang tumit. Di tulang tumitnya kita pasang juga bantalan handuk misalnya. Lalu latihan gerak tangan dan latihan gerak kaki. Latihan gerak tangan, latihan gerak kaki ya, itu. Nanti untuk latihannya mungkin bisa di-share sama Bu Dewi WA saya.
Jadi untuk latihan stroke yang bisa dilakukan di rumah seperti apa aja, nanti rekan-rekan yang ingin tahu bisa WA ke saya, nanti saya bisa kirim video mungkin nanti ya lewat WA. Oke, terima kasih. Lanjut ke Dokter Rizky. Oke dok, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi dok, tapi bukan masalah stroke ini sepertinya dok. Dari Iya. Teh Wina Peri dok. Assalamualaikum dok, mohon maaf mau tanya kalau bayi yang lahir dengan presentasi bokong itu untuk kaki bayi tersebut apa terapi dari dokter spesialis rehabilitasi medik juga dok atau bisa sembuh dengan sendirinya? Terima kasih dokter. Begini, kalau lahir mau bokong, mau sungsang atau mau normal pun, kalau memang tidak ada masalah kaki ya tidak perlu dikonsul rehab. Tapi kalau ada masalah kaki, misalnya nanti kita lihat kakinya itu datar ya atau flat foot. Itu yang pertama. Yang kedua, kelainan bentuk kaki, kaki datar atau flat foot. Yang kedua, kakinya misalnya ada kelainan ankle valgus. Jadi bentuk kakinya itu dia mengarah keluar. Pokoknya kalau kelihatan bentuk kaki aneh, itu harus dikonsul ke dokter rehab medik ya. Itu yang pertama. Yang kedua, gerakannya kita lihat. Gerakannya. Jadi kalau pasien kelihatannya nih, ini kok kaki kanannya kelihatan gerakannya kurang aktif dibandingkan kaki kiri, atau tangannya kok yang kanan kurang aktif dibandingkan kaki kiri, atau kelainan bentuk tangan, kelainan bentuk kaki, baru memang sebaiknya dikonsul ke dokter rehab medik untuk evaluasi nanti ya, apakah ada nerve injury atau kelainan kongenital. Tapi kalau seandainya pasiennya kalau bentuk kakinya normal, kita lihat telapak kakinya tidak ada flat foot atau kaki datar, terus kita lihat ankle-nya tidak miring kiri miring kanan tapi normal. Terus kita lihat lututnya tidak bentuk O atau tidak bentuk X. Terus kita lihat gerakannya normal, tidak kelihatan hipoaktif atau kurang gerak, itu tidak perlu dikonsul. Kalau ada kelainan gerak atau kelainan bentuk, baru dikonsul ke dokter rehab medik mungkin. Demikian Teh Wina. Oke, terima kasih dokter. Mungkin cukup ya dok untuk waktunya karena sudah Baik. jam pukul 11.30. Ya. Untuk bila ada pertanyaan lagi mungkin bisa WA ke dokter langsung ya dok. Baik, bisa ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Rizky yang telah menjadi moderator. Terima kasih ke Gilang dan Teh Dewi yang telah fasilitasi acara. Terima kasih kepada Direktur dan Siva Medina atas kesempatannya, dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lanjutan, silakan di WA Japri ke saya ya. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Dadan, spesialis kedokteran fisik, rehabilitasi medik, magister kesehatan yang sudah menyampaikan materinya. Terima kasih juga pada para peserta yang sudah bergabung dalam acara hari ini. Semoga hasil dari webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila dalam pemandu acara hari ini terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki sebelumnya kita foto terlebih dahulu mungkin ya. Iya, silakan kepada para peserta menyalakan videonya. Ya, yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.